Gue mempunyai dua pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, dari tahun 2020, 21, 22, 23, 24, dalam 5 tahun terakhir, sudah berapa banyak goals dan resolusi tahunan yang kalian buat? Dan yang kedua, dari seluruh resolusi tahunan dan goals-goals yang telah kalian buat, apakah kalian pernah berada di situasi di mana kalian berhasil mencapai 100% dari goals-goals kalian? Atau kalian adalah tipe orang yang setelah 1 bulan atau 2 bulan menjalani tahun baru, kalian itu melupakan goals-goals yang telah kalian buat? Jika iya, maka video ini adalah video yang cocok untuk kalian, karena pada video ini kita akan berbicara sedikit hal yang akan membantu kalian. Perkenalkan, gue Wilbur Binardi, gue adalah seorang content creator yang berbagi mengenai tips-tips dan juga cerita-cerita mengenai self-improvement, storytelling, dan juga sedikit bumbu programming. Pada video kali ini gue bakal berbicara bagaimana cara kita menciptakan goals yang baik supaya bisa lebih gampang dicapai di tahun-tahun terkhusus tahun baru seperti ini. Jadi konsep yang akan gue bagikan merupakan penggabungan dari konsep identitas dari buku Atomic Habits karya James Clear dan juga konsep pembuatan goals yang spesifik. Oke, kita lanjut aja langsung. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah tahap creating atau pembuatan goals. Perlu dipahami, sebelum kalian membuat goals, ada lebih baiknya dulu kalian membuat yang namanya itu visi. Visi, secara garis besar, itu merupakan gambaran atau gambaran luas dari goals. Nah, goals itu merupakan gambaran spesifik dari visi. Contohnya, gue itu mempunyai visi menjadi content creator pada tahun 2025. Dan goals gue adalah membuat 50 video YouTube pada tahun 2025. Lihat perbedaannya kan? Ketika aku berbicara visi, ketika kita berbicara visi, seperti misalnya menjadi content creator, itu lebih berfokus pada identitas. Gue pengen jadi content creator, tapi di visi tersebut, gue nggak tahu caranya supaya gimana gue bisa jadi content creator. Nah, dari sanalah kita perlu yang namanya goals. Goals ini menyediakan cara bagi kita supaya kita bisa mencapai visi kita. Yaitu tadi itu membuat 50 video YouTube pada tahun 2025. Selanjutnya perlu dipahami juga dalam proses pembuatan goals, kita harus membuat goals yang berfokus pada output, bukan pada outcome. Dikarenakan output itu merupakan hasil yang bisa kita kendalikan. Contohnya, tadi goalsnya itu adalah membuat 50 video YouTube pada tahun 2025. Kalau pembuatan video, itu kan semuanya bergantung kepada kita, hampir 100%. Yang dimana itu bergantung pada konsistensi dari kita kan. Nah, kalau kita berbicara misalnya suatu goals yang berfokus pada outcome atau hasil yang tidak bisa kita kendalikan, misalnya jumlah subscriber, misalnya gue ingin mencapai 10.000 subscriber di YouTube pada tahun 2025. Nah, subscriber itu kan nggak bisa kita bilang itu dikontrol kita. Ya, memang kualitas video yang bagus itu bisa menjaminnya lagi. Tetapi kan tetap aja, itu bergantung pada hal eksternal, seperti algoritma dari sosial media, keadaan yang sedang tren, apa yang sedang tren, dan lain-lain. Makanya itu buatlah suatu goals yang dimana itu berfokus pada output, bukan pada outcome. Buatlah goals yang spesifik menggunakan konsep dari SMART goals. Gue pikir konsep dari SMART goals ini sudah sangat universal ya, jadi gue bakal bahas sedikit aja. SMART itu merupakan singkatan dari S-nya itu spesifik, baru M-nya itu measurable, baru A-nya itu achievable, baru R-nya itu relatable, dan yang terakhir itu T adalah time bound. Nah, kita cek misalnya tadi goals gue adalah membuat 50 video YouTube pada tahun 2025. Yang pertama spesifik. Ya, itu spesifik. Udah pasti dong dilihat dari mana. Udah ada video YouTube dan udah ada 2025-nya. Nah, yang kedua kita cek apakah itu measurable atau bisa dihitung. Jawabannya bisa. Bisa dihitung karena ada angka 50 di sana, 50 video kan. Achievable nggak? Nah, menurut gue ini achievable, bisa dicapai. Dikarenakan ya, 1 tahun itu kan 52 minggu ya. Nah, ketika kita ingin membuat 50 video, maka itu kan berarti kita itu membuat video itu 1 minggu. Jadi bisa dibilang ini achievable. Baru yang terakhir itu, yang kedua terakhir adalah R, relatable. Apakah ini relate dengan sesuatu? Tentu. Goals ini relate dengan visi gua. Dan yang terakhir itu adalah T, time bound atau pembatas waktu, deadline-nya. Udah ada, yaitu akhir dari tahun 2025. Nah, selanjutnya setelah kita membuat goals, kita perlu yang namanya itu tahap remembering. Selanjutnya, percuma aja kita udah ngebuat goals-goals kita, kalau besok, lusa, minggu depan, atau bulan depan, kita udah lupa sama goals-goals kita. Nah, makanya kita perlu nih cara gimana supaya nge-trigger otak untuk mengingat goals-goals tersebut.
Gua saranin lu tulis secara tradisional itu di kertas atau di sticky note. Kalau gua pribadi makanya sticky note. Setelah lu udah nulis di sticky note, nah sekarang lu bisa tempel itu sticky note di tempat-tempat yang dimana lu bisa lihat setiap hari. Tapi gue saraninnya itu di tempat yang relevan dengan goals lu. Atau paling gampangnya itu ya di ruang kerja lu aja. Seperti gue di belakang ini, banyak sticky notes. Jadi lu bisa tempel di tempat yang dimana bisa nge-trigger otak lu setiap hari untuk ngelihat goals tersebut dan untuk merasakan feel-nya. Nah, selanjutnya itu adalah tahap evaluasi atau evaluate. Gue asumsikan di sini lu udah take action atau berprogres terhadap goals-goals lu. Nah, dari ketika lu berprogres itu pasti ada namanya itu kekurangan dan kelebihan. Nah, di sini lu mempunyai kewajiban untuk melakukan yang namanya evaluasi. Di sini lu bisa coret goals-goals lu yang udah lu capai, berhasil lu capai kalau ada, dan juga bisa analisis kelebihan dan kekurangan lu selama jangka waktu tertentu. Tergantung lu lakuin evaluasinya itu mingguan atau bulanan. Contoh dari pertanyaan kelebihan dan kekurangan yang bisa lu tanyain ke diri lu adalah yang pertama, apa kelebihan gua selama seminggu atau sebulan ini? Baru yang kedua, apa yang harus gue lakukan supaya gue bisa mempertahankan dan mengembangkan kelebihan gue ini? Yang ketiga, apa kekurangan gue dalam seminggu atau sebulan ini? Dan yang keempat, apa yang harus gue lakukan supaya bisa memperbaiki kekurangan gue ini? Nah, lakuin evaluasi ini supaya kita bisa improve secara sadar. Jangan andalkan alam bawah sadar kita harus lebih baik lagi dari sebelumnya, termasuk dalam berprogres dalam mencapai goals-goals kita. Selanjutnya, sedikit tips tambahan dari gua, kita bakal balik lagi ke tahap yang creating tadi, yang dimana ketika kita membuat goals, kalau kalian masih sering lupa dengan goals-goals kalian, kecilin deadline-nya. Jadiin deadline-nya tadi 1 tahun, misalnya jadi 6 bulan atau 3 bulan. Supaya kita nge-trigger otak kita, kalau waktu yang kita punya, itu nggak sebanyak itu. Untuk meminimalisir menunda-nunda. Lalu yang kedua, setelah kalian membuat goals, itu gue saranin, ini gue tahu ini PR banget, tapi kalau kalian mau lebih efektif lagi, supaya goals-goals kalian tercapai, buatlah namanya itu goals mingguan. Goals mingguan ini merupakan goals yang lebih simpel lagi dari goals besar kalian, yang bisa dicapai dalam waktu 1 minggu. Nah, oke. Jadi kalau kalian ingin tips ini sebenarnya opsional, tapi kalau kalian mau lebih efektif, gue saranin pakai ini. Oke teman-teman, sedikit kesimpulan akhir dari video ini. Yang pertama tadi kita udah ngebahas nge-create sebuah goals menggunakan prinsip identitas dari Atomic Habits dan juga menggunakan prinsip dari SMART Goals. Yang kedua kita udah berbicara mengenai bagaimana caranya kita bisa mengingat suatu goals dengan cara menuliskannya di sticky note. Dan yang ketiga kita juga udah berbicara mengenai evaluasi di mana kita supaya bisa menjadi lebih baik dalam mencapai goals-goals kita. Tapi teman-teman ingat pada akhirnya itu bergantung kepada kalian. Aksi kalian itu diperlukan bukan hanya sekedar dari teori. Jadi praktekkan ini jangan jadi teori aja. Oke teman-teman, mungkin sekian aja video dari gua, video kedua gua ini. Semoga ini kalian suka. Kalau kalian suka bisa like videonya. Dan kalau kalian ingin mendukung channel ini, kalian bisa subscribe channel ini. Terima kasih.